Ini juga bahayanya yang belum saya sebutkan tadi. Yang masa yang berkumpul ini kan selain mahasiswa kan masa umum. Masa umum ini saya yakin adalah mereka yang kelaparan, marahnya memuncak, ya kecewanya memuncak. Nah, orang yang lapar dan marah ini susah Dikondisikan. Baik, terima kasih. Kali ini saya sedang kedatangan Ketua STKIP PGRI Kabupaten Bangkalan. Terima kasih Pak sudah sama-sama berkenan hadir di studio kreatif. Saya agak grogi, senang pada saat ada info beliau mengatakan berkenan hadir, tapi juga sedih atau susah atau kebingungan karena wah gimana ini, kondisi studio kita masih sangat sederhana, tapi beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk diskusi tentang beberapa hal, terutama tentang pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya. Sebelum kita diskusi banyak hal, setahu saya Pak Fajar Hidayatullah. Pak Fajar Hidayatullah ini selain sebagai Ketua STKIP PGRI Kabupaten Bangkalan, beliau juga salah satu pengurus KONI di Kabupaten Bangkalan. Wakil Ketua Pak ya? Ya. Wakil Ketua KONI di Kabupaten Bangkalan. Khawatir ada yang lain-lain gitu ya, sebagai apa gitu. Saya kan nggak sepenuhnya mengetahui juga beliaunya sebagai apanya. Yang saya tahu ya cuma dua itu. Biar beliaunya menjelaskan langsung kepada audiens. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Hasin. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas undangannya. Tentunya saya sangat senang dapat diundang dan hadir di kesempatan ini. Seperti yang disampaikan Mas Hasin tadi, saya sebagai Ketua STKIP PGRI Bangkalan, sebagai Wakil Ketua KONI. Ya, untuk lain-lainnya tidak banyak sebenarnya Mas Hasin. Ya, berhubung kebetulan saja saya kan profesinya sebagai dosen. Dosen ini kan tugasnya tridharma perguruan tinggi. Betul. Jadi selain mengajar, juga harus melakukan penelitian atau riset. Yang terakhir ini juga ada kalah pentingnya, melakukan pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini yang walaupun disebut paling terakhir, tentunya kontribusinya dosen juga harus banyak di situ. Salah satu bentuk pengabdiannya tadi sudah disebutkan Mas Hasin, ya sebagai pengurus KONI juga. Kalau lain-lainnya, ya saya juga pernah ngurus di cabang olahraga di Perbasi Kabupaten Bangkalan, tapi sudah tidak sekarang. Perbasi basket. Ya, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Kalau sekarang sudah tidak. Sebelumnya 2 periode sebelumnya. Kalau lain-lainnya saya aktif juga di asosiasi, baik asosiasi program studi olahraga perguruan tinggi PGRI seluruh Indonesia. Kebetulan juga sebagai wakil ketua saya bisa. Jadi ada asosiasi perkumpulan kampus PGRI itu yang ada program studi pendidikan olahraganya. Saya juga jadi pengurus di situ. Se-Indonesia. Juga di APTISI saya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia. Sebagai? Saya pengurus di Komisariat 1 Jawa Timur. Bukan pengurus Jawa Timurnya. Jadi APTISI Jawa Timur itu dibagi banyak komisariat. Saya di Komisariat 1 itu wilayahnya Surabaya dan Madura. Saya ada kebetulan wakil ketua juga di situ. Tidak hanya Bangkalan berarti ya? Ya,
Surabaya dan Madura. Surabaya dan seluruh Madura, Oke. Kabupaten Madura. Kalau yang ya itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan. Kayaknya banyak gitu ya, cuman ya kalau dibacakan disebutkan semua nanti nggak selesai hanya membacakan kurikulum vitae-nya beliau gitu. Itu saja tadi beberapa. Saya juga tertarik di basket. Apakah pernah jadi atlet? Saya dulu pemain basket juga dari SMA. Wih, mohon maaf Pak, pernah juara? Ya SMA 1 Bangkalan dulu. Pernah juara Terus setiap tahun. Wih, langganan ini. Berarti yang hadir hari ini itu atlet jadi gitu. Zaman dulu tapi iya, antara kan SMA saja Kabupaten Bangkalan tadi. Zaman dulu saja sudah bisa juara gitu ya. Baik, Pak Fajar, beberapa kalau dari apa yang disebutkan tadi sudah banyak pengalamannya, bukan sudah banyak, banyak banget gitu ya, banyak banget pengalamannya. Saya tambah grogi ya. Yang pertama kita akan bahas tentang STKIP dulu ya. Boleh STKIP dulu. STKIP Bangkalan ini mungkin bisa diceritakan Pak Fajar. Ya. Kondisinya hari ini seperti apa? Kayaknya kemarin saya waktu mengikuti kegiatan wisuda itu Pak Wabub sempat menyampaikan statement bahwasanya Bangkalan ini kekurangan tenaga pendidik gitu ya. Di waktu yang sama setiap tahun STKIP ini mau wisuda gitu. Monggo lah nanti panjenengan sambil jelaskan kondisinya STKIP ini seperti apa dan sambil menanggapi apa yang disampaikan Pak Wabub tadi. Baik, untuk STKIP sendiri ini kalau boleh sedikit cerita dari awal. Jadi STKIP PGRI Bangkalan ini didirikan tahun 85. Saya belum lahir. Saya juga belum lahir. Oh gitu ya. Mungkin yang pertama mungkin di Bangkalan, lebih dulu daripada Unibang juga. Unibang yang jadi Unijaya sekarang. Kemarin itu wisuda ke 38. Jadi kemarin itu wisuda ke 38. Para pendiri kami yang mendirikan STKIP Bangkalan ini tujuannya sederhana sebenarnya. Tapi bermanfaat bagi banyak orang. Jadi mereka mendirikan kampus di Bangkalan supaya masyarakat Madura ini bisa menempuh pendidikan tinggi yang layak tentunya, tapi dengan biaya yang cukup terjangkau pada saat itu, tahun 85. Kan masih sangat jarang sekali saat itu perguruan tinggi berdiri di Madura pada khususnya, sehingga harapannya masyarakat Madura ini tidak perlu nyebrang pakai kapal untuk kuliah, cukup ke Bangkalan, dekat dari rumah, mereka juga bisa menempuh pendidikan tinggi dengan biaya yang cukup murah. Sampai sekarang mungkin cukup murah juga sepertinya. Itu salah satu tujuan mulia dari para pendidik kami saat STKIP PGRI Bangkalan ini didirikan. Dulu pertama namanya PGRI Jawa Timur di Bangkalan. Tahun 85. Waktu didirikan. Ya. Tapi pada tahun 90-an, saya kurang ingat 90 berapa, itu oleh PPPGRI dipecah satu-satu. Disesuaikan ke kabupatennya. Karena ada undang-undang baru, jadi harus berdiri sendiri semua dengan badan hukumnya masing-masing. Hingga kita yang Bangkalan berubah nama jadi STKIP PGRI Bangkalan. Itu sedikit sejarahnya. Nah, berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati yang hadir di acara wisuda kami, dan beliau juga menyampaikan sambutan bahwa di Bangkalan ini masih kekurangan banyak guru. Sebenarnya itu benar adanya, karena di tahun 2000, mulai tahun 2020-an sebenarnya itu banyak guru-guru di Bangkalan pada khususnya yang memasuki usia pensiun. Mereka berusia 60 tahun, kan pensiunnya guru tahun 60-an tahun. Mereka adalah yang banyak pengangkatan waktu tahun 80-an, 80-an. Sehingga ketika mereka pensiun serentak itu
uh, sebenarnya space-nya kebutuhan guru juga jadi meningkat. Contoh sederhananya 2 tahun yang lalu seperti ini, rekrutmen guru di dua jenis bidang studi itu tinggi sekali. Yang pertama itu PGSD, pernah tahun 2023 mungkin seingat saya, itu rekrutmennya sampai 600 tenaga pendidik. Iya, Bangkalan saja. Yang olahraga 200-an lebih. Berapa lulusan IKIP yang masuk waktu itu, yang nyantol? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Apa ya? Jadi tapi banyak pasti anaknya. Yang baik yang 2023, 2024 sih banyak yang masuk. Entah itu yang ASN ataupun yang P3K yang skema yang terakhir kemarin. Itu pun saya yakin masih banyak kebutuhannya kalau melihat statistik kebutuhannya. Walaupun dalam sisi rekrutmen tentu menyesuaikan, pemerintah daerah kan menyesuaikan anggaran yang dimiliki, apalagi terbentur dengan efisiensi anggaran dari pusat transfer ke daerah yang berkurang. Jadi kalau beberapa kali rekrutmen tenaga pendidik lulusan STKIP itu berhasil ya masuk, berarti kan hari ini, detik ini sudah banyak alumni STKIP PGRI Bangkalan yang sudah menjadi tenaga pendidik profesional atau sudah diangkat gitu ya Pak, Ya, di Kabupaten Bangkalan. Berarti posisi STKIP PGRI Bangkalan sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Alumninya, lulusannya adalah tenaga pendidik-pendidik yang ada di Kabupaten Bangkalan, ya tentu ada di desa-desa, kecamatan gitu ya. ya. Majunya Kabupaten Bangkalan bergantung pada alumninya PGRI Kabupaten Bangkalan. Bisa dikatakan begitu gitu Pak ya? Insya Allah. Ya, itu luar biasanya PGRI karena memang punya kekhasan Pak ya? Ya, punya kekhasan. Kalau kampus yang lain, misal universitas itu kan banyak ini khusus menangani tenaga pendidik. Walaupun katanya saya sempat dengar juga waktu di wisuda itu, katanya tahun depan sudah harus dipanggil rektor ini. Tapi nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi kita nggak akan bahas itu. Tapi kita doakan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pengurusnya PGRI untuk menjadi perubahan menjadi universitas, mudah-mudahan lancar, Amin. sukses gitu ya, dan Amin. dipermudah gitu. Dan segera dipanggil rektor, bukan ketua lagi. Insya Allah, amin. Nah, saya ingin tanya hari ini jumlah mahasiswanya berapa di STKIP? Sekarang sekitar 1.200-an. 1.200. Ya. Berapa prodi? Ada 7 prodi di kami sementara ini. 7 ya. Ya, 7. Saya tanya nih, apa alasan misal yang bisa disampaikan kepada lulusan-lulusan SMA misal, kenapa harus sekolah di STKIP PGRI misalnya? Ya, yang pertama tentu saja sederhananya begini. Jadi semua perguruan tinggi ini baik negeri maupun swasta sebenarnya punya standar yang sama yang sudah ditentukan oleh kementerian atau dari pusat. Dalam hal ini Kemendikbudristek sekarang. Siap. Jadi kita di perguruan tinggi negeri maupun swasta itu dibebani standar yang sama sebenarnya, yaitu standar nasional pendidikan tinggi. Ada banyak standarnya. Kami juga secara periodik melaksanakan akreditasi karena itu kewajiban. Kebetulan kampus kami sekarang akreditasinya baik sekali semua. Yang 7 ini termasuk akreditasi institusinya baik sekali. Selain itu juga kalau sisi dari akreditasi ini kan artinya ketika mahasiswa atau calon mahasiswa mau kuliah di kita, mereka tidak perlu khawatir. Mereka akan menerima standar pendidikan tinggi yang sama seperti yang akan mahasiswa terima di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta lainnya yang ada di luar Bangkalan. Kalau ada yang lebih dekat, kenapa kok harus lebih jauh? Betul. Itu jika mereka ingin memilih prodi pendidikan, di kami ada 7. Yang kedua,
dosen-dosen yang mengajar di STKIP tentunya juga lulusan S2 dari kampus-kampus yang bukan kampus-kampus biasa juga. S2 dan S3 mereka berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul sebagian besar. Sehingga jaminan kami tentunya mereka ini akan diajar oleh dosen-dosen yang sangat kompeten kualifikasinya. Berasal dari, saya sendiri dari Universitas Negeri Malang waktu S1. S2-nya dari Universitas Negeri Surabaya. Sekarang saya sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Semarang. Ternyata calon dokter pemirsa. Mudah-mudahan segera selesai dokternya. Amin, amin. Masih ada sekitar 20 dosen kita yang sedang lanjut studi juga. S3? Ya. Sementara yang sudah lulus ada 10 atau 11. Sehingga kalau mereka sudah lulus semua termasuk saya, ya dari total 60 dosen berarti sudah separuhnya bergerak dokter, 50 dosen. Kalau saya melihat STKIP itu ada dua. Tadi sempat disinggung sama beliaunya. Yang pertama, nggak tahu apakah sampai hari ini masih paling termurah sampai hari ini, atau masih ada yang lebih murah? Ada yang lebih murah. Masih ada yang lebih murah. Tapi sudah terjangkau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat, mudah dijangkau gitu Pak ya. Ya, di tengah-tengah kota, jadi nggak butuh jauh-jauh lagi. Dan tentu yang lain-lain, apalagi kalau saya sukanya itu ya punya kekhasan, fokus di tenaga pendidik seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas, beliau ini kan tadi atlet gitu ya, atlet, dan hari ini juga sebagai wakil ketua ONI di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan di STKIP juga ada prodi Pak ya, ya prodi olahraga. Pendidikan olahraga. Jadi saya ingin tanya tentang kondisi olahraga di Kabupaten Bangkalan. Saya rasa beliau punya kompetensi untuk menyampaikan tentang itu. Selain wakil ketua KONI, sebagai ketua PGRI-nya di PGRI juga ada prodi olahraganya. Bagaimana Pak Bapak melihat perkembangan baik olahraga atau atlet-atletnya untuk Kabupaten Bangkalan hari ini? Bisa dijelaskan nggak kepada saya? Ya, yang pertama sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya memang dosen olahraga, cuman kalau dosen ini kan bidang keahliannya tetap ada fokus penelitiannya. Kalau saya pribadi fokus penelitiannya itu di motor learning. Subminornya lagi adalah tentang feedback atau umpan balik. Berhubungan juga dengan disertasi saya sekarang ini tentang personalisasi umpan balik kepada atlet yang sedang melatih gerakan yang baru dia pelajari. Ini memang agak sedikit bersentuhan dengan psikologi olahraga atau psikologi kognitif juga. Nah ya, teori yang saya pakai teorinya Carl Gustav Jung tentang introvert dan extrovert. Jadi umpan balik apa yang cocok kepada atlet atau siswa yang sedang melatih gerakan baru bagi mereka yang introvert atau extrovert. Ada hubungannya Pak ya? Ada hubungannya. Jadi menarik ini. Apakah umpan balik langsung atau umpan balik terminal? Seperti itu. Atau juga ada variabel ketiganya, apakah dengan sandwich approach atau based on error atau based on correct. Nah itu bidang kalian saya risetnya di condong ke sana. Nah kalau di KONI tugas saya sebenarnya secara spesifik itu ditugaskan langsung oleh ketua KONI yang beliau sekarang menjabat sebagai Wabub, menganalisis itu baik dari sisi performa atlet ataupun strategi pencapaiannya. Kondisi olahraga Bangkalan sendiri sekarang sudah secara prestasi nih sementaranya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dilihat dari sebelum tahun 2020 itu, Bangkalan ini tidak pernah
kalau tolak ukurnya adalah Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan tidak pernah berada di 10 besar sejak Porprov yang pertama. Kebetulan saat 2020 itu ketua KONI yang baru dilantikkan Pak Hussein, saya baru ikut terjun di KONI pada tahun tersebut. Kebetulan diajak beliau. Nah, di tahun 2022 itu pertama kali terjun di Porprov sebagai pengurus KONI. Tapi waktu itu saya bukan wakil ketua, saya masih di bagian data, riset, dan iptek olahraga. Hingga waktu itu saya ditugasi khusus untuk menganalisis potensi peluang dari Kabupaten Bangkalan ini saat akan terjun di Porprov. Alhamdulillah kita langsung melejit ke peringkat 14 di tahun 2022. 14 besar ya? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Di tahun 2023-nya ada di peringkat 10. Yang di 2025 yang kemarin ini sudah berlangsung juga bertahan di peringkat 10. Karena di olahraga ini kan tantangannya besar sekali. Kalau orang biasa melihatnya olahraga ini hanya perlu latihan, tapi kalau di sport science bukan hanya latihan saja, tapi diperhatikan gizinya atlet, diperhatikan keselamatannya juga atlet. Nah, sejak 2020 ini KONI Bangkalan mungkin baru pertama. Jadi atlet itu ketika berangkat Porprov kita asuransikan semua BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan sebelum berangkat saat mereka TC sudah diasuransikan. Ini untuk menjaga atlet-atlet kita. Ya bukannya berharap ya, semoga kita tentu berharap tidak dipakai sama sekali. Tapi untuk menjaga ketika ada kecelakaan saat berangkat latihan atau dalam latihan cedera atau ada kejadian apa yang bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, kebetulan kita kerjasamanya, itu akan sangat membantu mereka. Yang kedua, kita juga ada tim gizi di KONI Kabupaten Bangkalan. Suplemen juga kita berikan saat mulai TC berjalan, sehingga kebutuhannya atlet itu benar-benar dipenuhi. Tidak hanya latihan aja, ada risiko sebenarnya kalau kita hanya latihan keras saja tapi tidak disuplai gizi yang baik. Gizi dan nutrisinya tidak memenuhi. Terutama di ini yang sering orang lewatkan, di kalsium. Tulang ya? Ya, karena bisa jadi atlet yang intens latihan, bener ototnya terbentuk, kemampuannya terbentuk, tapi tulangnya malah jadi kropos. Karena saat dia kekurangan kalsium, otot ini kan mengkonsumsi kalsium juga saat dia bergerak dilatih. Nah, saat kekurangan kalsium, cadangan kalsium yang di tulang ini akan diambil untuk diolah di otot saat mereka latih. Akhirnya tulangnya jadi kropos. Itu yang jarang diperhatikan orang. Nah, saya hadir di situ karena saya sebagai akademisi olahraga mulai merubah mindset olahraga yang ada di Kabupaten Bangkalan. Baik, tentu juga pola latihannya, bagaimana kita mengukur atlet itu juga kita lakukan. Walaupun ya tidak bisa langsung diterima masyarakat. Kadang saat kita membawa pengetahuan yang baru itu kadang ada resistensi, butuh proses. Terutama dari pelatih-pelatih legendaris biasanya. Ada resistensi sama. Cuma tidak semuanya. Dan sekarang sudah mulai membaik, sport science-nya mulai jalan. Saya harap itu bisa bertahan sampai nanti. Walaupun saya tidak menjadi pengurus KONI lagi, suatu saat nanti itu bisa tetap berjalan seperti itu. Karena apapun itu kalau tanpa ilmu pengetahuan sepertinya tidak akan maksimal. Kadang ada pelatih yang bilang, saya dari dulu latihan seperti ini, berhasil ini. Iya, zaman dulu. Buktinya Indonesia sekarang sepak bolanya disalib oleh Eropa. Dulu katanya kita nahan seri Uni Soviet.
Tapi sekarang kan sudah jauh sekali sama Rusia, karena mereka sudah menerapkan sport science atau ilmu pengetahuan sejak dulu di olahraga. Nah, kita yang masih mungkin mulai berjalan di Indonesia gitu loh, apalagi di Bangkalan itu khusus. Ya, semoga ini terus berjalan baik seperti ini. Tentu semuanya kan buat untuk kebanggaan masyarakat Bangkalan saat olahraga Bangkalan ini naik dan meraih banyak prestasi tentu. Oh iya, karena beliaunya memang wakil ketua KONI, tapi kan juga sebagai ketua STKIP PGRI Bangkalan. Mau saya tarik lagi ke belakang. Berapa mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan di bidang olahraga yang berhasil membawa medali di Porprov? Oh, kalau yang Porprov kali ini ada sekitar berapa namanya, silat. Pencak silat ada dari STKIP ya. 2 atau 3 orang kemarin yang dari STKIP. Pencak silat apa lagi itu? Pencak silat, terus lupa saya cabur apa satunya. Tapi 3 ya? Ya, ada 3 orang. Kalau 2 apa 3 orang. Siap. Berarti saya khawatir jawabnya nggak ada gitu kan. Ada. Malu-maluin kalau nggak ada. Alhamdulillah ada. Wah, keren nih STKIP PGRI Bangkalan. Di kondisi saat ini sudah bisa ada yang medali ya, membawa medali di Porprov. Kalau yang hanya ikut serta banyak ada 9. Ya harus lah. Ketuanya wakil ketua kok, ketua STKIP PGRI-nya wakil ketua di KONI. Kalau nggak diikut sertakan kan lucu. Ya, cuman jangan salah angka, mereka masuk situ karena memang pantas, bukan karena saya. Ya, paham itu dan harus dipahami juga betul. Bukan karena maksud saya begini. Karena ketua PGRI-nya adalah wakil ketua KONI, kalau nggak memotivasi gitu kan kebangetan gitu ya. Kalau saya nggak berpikir ini difasilitasi, tidak ya. Tapi harus dimotivasi dan memang harus ada prodi olahraganya. Benar. Ya, harus ada. Oke, kalau ada bagus gitu. Saya khawatir tadi Pak nggak ada gitu. Kondisi hari ini karena beliaunya atlet dulu, basket kelihatan dari gagahnya gitu ya. Gemuknya mungkin. Ternyata atlet basket. Kondisi basket hari ini, kalau cabang olahraga basket hari ini, kan wakil ketua KONI harus tahu dong gitu. Gimana? Yang di Bangkalan ini ya? Bangkalan. Yang di Bangkalan ini memang sedang mengalami penurunan kalau basket. Kemarin yang Porprov kemarin aja tidak ikut kita. Memang tidak kita ikutkan. Yang terakhir ini? Ya, yang terakhir. Karena bukan tidak juara, tidak ikut. Tidak siap. Karena kan mindset yang harus kita bangun di olahraga itu di Porprov terutamanya. Karena olahraga ini dibagi jadi 3 jenis kalau di Undang-Undang Olahraga Nasionalnya. Jadi ada olahraga rekreasi, ada olahraga pendidikan, dan ada olahraga prestasi. Nah, Porprov ini masuk di ranahnya olahraga prestasi. Di Porprov ini ya, makanya yang nanganya adalah Porprov. Sedangkan kalau kita dengar ada Pormi atau Komite Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia, itu olahraga rekreasi wilayahnya. Nah, kalau seperti Popda dan semua cabang olahraga yang dilaksanakan di usia pelajar itu ada di olahraga pendidikan. Nah, karena levelnya ini ada di olahraga prestasi, Porprov ini ya yang kita berangkatkan mereka yang benar-benar sudah melewati sortiran. Ibaratnya kita ini kalau berangkat ke Porprov itu mau berangkat ke medan perang. Tentunya pasukan-pasukan yang memang siap dan sudah mumpuni yang kita berangkat ke sana. Dan kita tidak mau juga kita menghadapi perang yang kita kirim pasukan yang tidak terlatih. Betul. Nah, sehingga setiap kali kita berangkat Porprov memang kita sortir mereka-mereka yang memiliki mumpuni untuk turun di sana akan kita kirim semacam seperti itu. Kalau yang belum siap dikirim kan sama saja belum siap perang, dikirim ke medan perang ya langsung keok gitu ya. Baik. Walaupun harapannya kita ini semua cabur bisa ikut sebenarnya. Standarnya sederhana sebenarnya.
Jadi cabur-cabur ini setidaknya ikut, ada kejuaraan sebelum Porprov ini, ada kejuaraan provinsi biasanya atau kejurda. Itu semua cabur yang bisa juara atau meraih medali di Porprov atau kejurda bahkan di Kopda itu pasti akan kita kirim, karena ini kan levelnya olahraga prestasi, kita ya akan mengirim yang memang prestasi. Walaupun di level pembinaan cabur-cabur ini kita beri wewenang penuh untuk tetap membina klubnya setiap tahun, tetap ada anggaran yang mengalir ke mereka berdasarkan dari dana hibah KONI. Kalau pembinaan yang secara intens itu ada di wilayahnya cabur, yang ketika masuk ke levelnya Porprov itu ada di wilayahnya KONI. Baik, saya mau tarik lagi ke IKIP lagi nih. Dari tadi yang beberapa mahasiswa yang berhasil membawa medali di Porprov, ada apresiasi nggak dari IKIP? Jangan-jangan nggak ada? Nah, biasanya kita siapkan apresiasi itu berupa bukan bonus ya istilahnya kalau di lembaga pendidikan, walaupun mereka meraihnya organisasi, tapi biasanya reward berupa potongan biaya pendidikan gitu. Potongan biaya pendidikan ya. Tapi skemanya kan bukan hanya yang meraih medali di Porprov saja yang kita beri, tapi semua mahasiswa yang prestasi, berprestasi. Jadi ada yang meraih PKM, program karya ilmiah mahasiswa di tingkat nasional, itu ada beberapa yang tidak hanya di bidang olahraga berarti? Ya, semuanya. Biasanya nanti di akhir tahun kita data, mereka ngisi form, melaporkan prestasinya apa aja, nanti akan kita sesuaikan dengan standar poin yang ada di Sipkat Mawa. Karena perguruan tinggi itu ada pemeringkatan juga di level mahasiswa, prestasi mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswa kami yang prestasinya bisa meraih poin di Sipkat Mawa ini istilahnya, sistem informasi pemeringkatan mahasiswa kebanyakannya kalau tidak salah. Mereka yang berhasil, yang juaranya berhasil dapat poin di Sipkat Mawa, tentu kita harus beri apresiasi. Baik, keren itu ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kudu semangat untuk meraih prestasi gitu ya, karena ada apresiasi khusus dari perguruan tinggi, dari STKIP PGRI Bangkalan dalam bentuk potongan biaya pendidikan. Jadi kalau ngeluhnya nggak ada uang, cari prestasi saja deh. Bisa jadi sumbangsi untuk mengurangi biaya pendidikannya gitu ya. Bahkan kalau yang PKM itu mereka bukan hanya dapat reward, dia dapat dana pengembangan juga dari kementerian. Jadi ada yang PKM, ada yang PPK Ormawa, itu mereka dapat dana hibah. Dana fresh. Walaupun begitu tetap kita beri reward juga saat mereka melaporkan prestasinya. Ini kok kayak jadi mau bahas PKM saya. Keren nih kalau PKM ya, selain sudah dapat dana fresh, juga ada apresiasi khusus dari STKIP PGRI Bangkalan. Wah, pokok mahasiswa hari ini harus kreatif, harus cerdas, memanfaatkan peluang, menangkap peluang agar bisa mengurangi biaya hidup atau biaya pendidikannya gitu ya. Kalau bisa sampai nol, nggak ada biaya pendidikan gitu, sehingga dana yang diberikan orang tua bisa buat makan, bisa buat perbaikan gizi, bisa jalan-jalan gitu ya. Karena biaya pendidikannya nol, karena ditutupi dengan prestasi-prestasi yang bisa prestasi olahraga, bisa prestasi macam-macam, termasuk PKM. PKM ini menarik kalau yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, selain dapat dana fresh, apa Pak biasanya? PKM ini saya lupa, sekitar 10 jutaan. Wow, 10 juta. Dapat sepeda motor. Bukan dari kampus tapi dari kementerian ya. Di Saintek. Dari kampus juga masih ada apresiasi khusus. Ya. Apalagi kalau sudah, kan PKM itu bukan hanya lolos dapat hibah. Mereka juga ada yang level nasional nanti. Mereka presentasi di tingkat nasional kalau lolos lagi. Kalau hanya dapat hibah ya sampai di situ. Dan itu poinnya berbeda kalau di Sipkat Mawa. Tapi kan juga ya itu PKM. Kalau di atlet kan juga dapat dari Pemkap. Dapat. Masih dapat dari Pemkap, masih apresiasi oleh kampus dalam bentuk biaya pendidikan, potongan biaya pendidikan. Wih,
nggak kurang-kurang ini kalau yang punya prestasi ya. Kalau yang belum punya prestasi, monggo semangat untuk mendapatkan prestasi di bidang apapun ya Pak ya, Ya. sesuai dengan keahlian masing-masing. Nggak harus jadi atlet basket seperti Pak Fajar itu ya. Cuman kan nanti mereka harus ngisi form itu, pelaporan prestasi mahasiswa namanya di kita. Oh disediakan. Ya, karena kita saat pelaporan prestasi mahasiswa ke kementerian ini juga ada beberapa berkas yang harus kita kirimkan. Ketika berkas ini lengkap, baru poinnya pemeringkatan mahasiswa ini bisa diakui. Kadang mahasiswa ini sebenarnya ada punya prestasi, tapi saat mau melaporkan itu enggan gitu. Apa penyebabnya kira-kira Pak? Apa Mungkin. saking tawadunya gitu? Ya, siapa tahu memang dia tulus ikhlas, tidak ingin ribet lagi, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau saya sarankan gitu ya, saya sarankan seikhlas apapun, ini bukan tentang ikhlas ya. Kalau panjenengan sangat ikhlas, nggak apa-apa, ditulis saja pada saat pendataan gitu Pak ya. Tulis saja, kalau ada reward bisa dibagi-bagikan. Kasih saya juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, Tapi jangan kasih ketua PGRI-nya, jangan. Sudah banyak ini anunya. Jadi gitu. Jadi ternyata ada pendataan khusus itu Pak ya. Ada pendataan khusus bagi mahasiswa yang sudah memiliki prestasi. Itu prestasi mulai dari SD gitu. enggak, saat selama menjadi mahasiswa. Oh, prestasi pada saat menjadi mahasiswa. Baik. Baik, tadi kita sudah bertanya yang agak ringan-ringan gitu ya tentang STKIP, tentang olahraga, KONI. Saya mau coba dikit masuk lebih berat gitu ya. Masuk kepada isu nasional. Beliau ini kan ketua STKIP PGRI Bangkalan, tentu kan punya mahasiswa gitu ya, punya mahasiswa. Dan beberapa hari terakhir kondisi bangsa ini juga ya diketahui bersama, beberapa mahasiswa melakukan aksi massa gitu ya, melakukan demo di beberapa titik, bahkan di luar prediksi, di luar nalar itu ya, sampai ada pembakaran gedung, fasilitas pemerintah, bahkan ya juga ada korban juga. Kita sedih, kita turut berduka. Nah, saya ingin tahu nih pendapatnya Pak Fajar tentang kondisi bangsa hari ini, apa sebenarnya yang terjadi. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun, tapi di waktu yang sama tidak jauh dari itu, di masa-masa masih bulan Agustus loh Pak. Ya, benar. Banyak masa aksi yang turun ke jalan, dan anehnya anarkis ya, kesannya anarkis. Saya nggak tahu seperti apa, kok bisa sampai begitu. Mungkin Pak Fajar punya pandangan, monggo Pak. Ya, yang pertama tentu perlu kita pahami bersama, hak untuk menyampaikan pendapat ini kan diatur oleh undang-undang, Gitu. memang tidak dilarang. Jadi setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya, baik di muka publik atau di kesempatan tertentu. Namun tentunya kan perlu kita sadari juga, hak itu tidak lantas tidak memberi batasan apapun bagi kita yang ingin menyampaikan pendapat. Tentunya saat aksi massa ini dilakukan, saat menyampaikan aspirasi, kita juga harus dewasa dalam menyampaikannya yang pertama. Tentu juga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada pasti kemungkinan atau ada risiko-risiko yang bisa muncul seperti kericuhan atau bisa jadi lebih besar lagi mungkin. Itu yang memang pada setiap aksi massa ini perlu kita perhatikan dengan sesama. Walaupun tantangannya di era sekarang ini kan lebih kompleks, terutama melalui dunia digital, melalui media sosial. Masyarakat kita ini kan harus lebih dewasa dalam menyikapi setiap informasi, setiap berita ataupun
media yang berkembang di media sosial. Kita harus benar-benar mempunyai kemampuan literasi yang memadai dalam merespon informasi yang dia terima. Karena di beberapa hal saya perhatikan masyarakat kadang cenderung terkecoh dengan beberapa informasi yang mungkin misleading atau salah tanggap atau bahkan ada yang hoax. Seperti yang viral kemarin kan, 2 kata viral ini, beban negara ini. Beban negara. Padahal itu kan berasal dari video yang diedit. Diedit, dan itu dari yang Menku ya. Ya, yang Menku. Padahal suara apa yang disampaikan aslinya kan tidak seperti itu. Beliau tidak menyebutkan beban negara, tapi itu jadi kata viral. Sampai saya gunakan di pantun saja sekalian. Betul. Menku waktu itu sepertinya hanya menjelaskan bahwa anggaran pemerintah untuk pendidikan itu sekian banyak sekali, tidak sedikit. Tapi ya karena sekarang medianya eranya AI, itu bisa dirubah dengan mudah. Betul. Sampai dipotong jadi beban negara seperti itu. Wah, itu yang salah satu pemicunya. Ya juga mungkin sepertinya ditambahi oleh kurang dewasanya para politisi kita, sehingga masyarakat ini kan jadi bukan hanya resah, jadi kecewa, marah mungkin, atau dan sebagainya macam. Bisa jadi juga ada yang mau memanfaatkan momentum. Tentu itu tidak bisa dipungkiri juga, ada pasti orang yang memanfaatkan momentum ini, entah siapapun itu, baik dia politisi atau bisa jadi oknum gitu Pak ya. Ekonom Gitu ya. Kalau kondisinya Indonesia ini kacau kan, semuanya ekonomi juga porak-poranda. Biasanya para spekulan yang spekulan saham atau falas. Saya tidak tahu mana yang paling berpengaruh. Iya. Ternyata pengamatannya cukup jauh gitu ya. Saya tidak mengira beliau sudah punya, kalau saya ambil poinnya ada 3 tadi, ada 3 poin. Yang pertama, nanti kalau salah dibantu dikoreksi. Yang pertama, era digital ini. Era digital memang informasi itu kayak luar biasa gitu Pak ya. Benar. Hal yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Jadi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang tidak mengatakan kata-kata bahwasanya guru itu adalah beban negara, diedit sedemikian rupa di era digital ini beliau bisa tergambarkan menyampaikan begitu. Dan kalau masyarakat awam mendapatkan kiriman video, petikan video tersebut, ya otomatis gitu Pak ya. Jangankan masyarakat awam, saya sempat mendapatkan videonya gitu ya. Saya tidak mengira awalnya kalau itu AI gitu, dan ternyata itu buatan AI. Aslinya tidak menyampaikan begitu Pak ya. Saya mendengar ceramahnya langsung beberapa itu, dan beliau mendengar langsung. Saya yang mendengar langsung di YouTube. Di YouTube. Jadi melalui YouTube menyampaikan anggarannya pemerintah waktu itu yang terkait dengan pendidikan waktu itu. Ya, itu poin yang pertama. Era digital ini memang rada ngeri-ngeri sedap gitu Pak ya. Sedap. Saya mohon maaf, saya sempat sama teman bukan ditantang, apa istilahnya, sini kirim fotomu, saya edit, saya jadikan video tak senonoh gitu. Emang bisa? Mau bukti apa enggak gitu? Tapi saya enggak kirim. Takut. Ternyata di era digital seperti ini hati-hati loh ya. Jangankan hanya pesan gitu Pak ya, hanya ketikan, sudah dalam bentuk video, orangnya langsung seakan-akan berbicara, bahkan seakan itu nyata walaupun itu hanya editan. Benar. Nah, ini bisa mengecoh, bisa mempengaruhi pendapat opini kita atau pandangan kita. Apakah kita akan demo gitu Pak ya, atau kita akan membenci pemerintah, atau kita akan melakukan tindakan sesuatu. Itu yang pertama. Efek dari era digital yang luar biasa. Yang kedua,
ini menarik katanya beliau, belum dewasanya para politikus kita gitu ya. Ada tidak semuanya. Tidak sih. Ada beberapa yang wakil kita gitu belum dewasa katanya beliau. Ini menarik. Beliau ternyata walaupun hanya kegiatannya di Bangkalang sudah nasional. Kalau analisisnya gitu ya luar biasa. Ya memang begitu. Dan itu sampai ada beberapa kemarin di aksi itu ada penjarahan dan lain-lain gitu Pak. Ya. Mungkin efek dari itu gitu Pak ya. Dan yang ketiga ada, kalau saya menyimpulkan, ada beberapa yang memang memanfaatkan keadaan gitu Pak ya. Bisa saja kalau beliau tadi menyebutkan itu ada ekonom atau pelaku ekonomi yang sengaja mengambil keuntungan di kesempatan tersebut ya. Jadi dalam kondisi seperti itu bisa saja ada yang dirugikan tapi ada yang diuntungkan. Benar. 3 poin tersebut Pak ya yang ada dalam kondisi bangsa beberapa hari terakhir. Nah, yang saya ini, yang politisi ini kan sebenarnya yang saya maksud kurang dewasa bukan saat mereka joget-joget di dalam gitu. parlemen. Itu juga editan. Itu kan posisinya mereka saat itu sedang mendengarkan lagu khas suatu daerah setelah rapat. Rapat paripurna ya. Tapi kan diedit, dirubah lagunya sehingga bikin masyarakat jadi semakin marah. Aslinya mereka sedang menikmati lagu daerah waktu. Saya lupa lagu khas daerah mana. Jadi editan juga ternyata gitu ya. Iya. Jadi ada banyak hal yang memang kita kadang terkecoh oleh editan. Jadi hari ini itu kalau menerima informasi kita harus kritis Pak ya. Harus kritis apakah informasi ini sudah valid atau jangan-jangan editan gitu. Ngeri-ngeri sedap kalau di era digital. Saya ingin tanya ke Pak Fajar. Ya. Itu kemarin kok bisa sampai sebrutal itu? Kira-kira apakah hanya karena 3 faktor tadi yang disebutkan oleh panjenengan? Yang pertama oleh pengaruh informasi digital, yang kedua belum dewasanya politisi kita, yang ketiga ada oknum yang ingin memanfaatkan keadaan misal, atau memang ada hal yang memang masyarakat betul-betul itu pergerakan yang betul-betul dibuat oleh masyarakat atau hanya ketipu saja? Nah, begini bedanya cirinya. Kalau di tahun 98 ini saat demonstrasi besar-besaran itu kan berhari-hari itu banyak. Tapi memang korbannya waktu itu banyak. Tapi kalau secara rasio, kalau menurut saya dibandingkan yang kemarin hanya 2 hari sudah 9 nyawa melalui. Nah itu akibat dari aksi massa kemarin itu, aksi massa yang benar-benar spontan dari masyarakat yang mungkin karena kemarahan, kekecewaan, sehingga aksi massa yang spontan ini resikonya karena mereka tidak ada yang mengkoordinir. Saat tidak ada yang mengkoordinir, komando ini kan tidak ada yang mengkomando, akhirnya mereka semaunya sendiri. Ini lebih mengerikan dari 98 kalau seandainya ini berlangsung berhari-hari. Kalau 98 itu kan memang walaupun sama-sama mahasiswanya, yang sekarang ada mahasiswanya, yang mahasiswa kan setelah jam 6 mereka menepati peraturan perundang-undangan itu sudah bubar. Yang pasca jam 6 malam itu kan juga bukan mahasiswa kebanyakan. Oh, bukan mahasiswa ya, bisa berarti ganti masa gitu ya? Ganti masa. Walaupun yang masa yang malam ini juga yang dari siang juga ada. Kalau mahasiswa kan sudah mereka paham peraturannya sepertinya. Sebagian pasti sudah mundur setelah jam 6 sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi walaupun memang ini dimotori oleh rasa kekecewaannya masyarakat, bisa jadi juga ada tokoh politik yang memanfaatkan peluang itu juga. Selain 3 faktor tadi. Ya. Tentu kan kita akan sangat sulit sekali mencernanya ini siapa yang berkepentingan di sini.
bisa jadi mereka yang di luar pemerintahan, bisa juga ada yang di dalam pemerintahan, mereka yang ingin mengambil peluang atas apa yang terjadi tentunya, sehingga masa yang tanpa koordinator ini akan sangat mudah sekali dipengaruhi. Makanya hingga sampai ada penjarahan langsung tertuju ke beberapa personal, ke rumahnya personal, bukan lagi ke kantor DPR-nya atau ke kantor pemerintahan, tapi ke personal. Sudah personal, Bang. Ya. Nah, itu kenapa saya bilang ini bisa jadi lebih berbahaya daripada 98 kalau seandainya berlangsung berhari-hari. Itu juga saya melihat yang disampaikan, kalau saya ngutip di apa yang disampaikan Budiman Sujatmiko kemarin di Net TV juga seperti itu. Ini lebih berbahaya daripada 98 saat dia sendiri turun waktu di mahasiswa, karena tidak ada pemimpinnya nih masa ini, jadi akan lebih susah diatur. Ya untungnya nih hanya berlangsung 2-3 hari mungkin. Bayangkan kalau ini berlangsung berhari-hari seperti dulu, mungkin benar-benar terjadi darurat militer atau keruntuhan ekonomi. Kalau menurut Pak Fajar, saya ingin tahu kondisi kemarin memang layakkah demo atau seperti apa menurut panjenengan? Atau sebelumnya deh, saya tanya di sebelumnya. Ya. Mahasiswa STKIP demo apa tidak? Kalau saya lihat ada ya. Ada yang ikut demo. Yang berangkat demo. Bahkan ada yang di Surabaya juga. Tapi tidak dikomando oleh Pak Ketua kan? Saya kan juga bisa melarang, itu haknya mereka. Ada yang ke Surabaya, ada yang kemarin ke Kabupaten Bangkalan sini. Berarti ada Pak ya. Nah, ada mahasiswanya yang ikut demo berarti. Saya tanya nih ke Pak Ketua. Menurut pandangan Pak Ketua, kondisi hari ini atau kondisi kemarin nih layak memang untuk mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan atau belum waktunya sebenarnya? Kan bisa disampaikan secara baik-baik atau memang udah memang layak demo. Seperti apa? Ya kalau bagi saya sendiri memang kondisinya sekarang kan juga tidak begitu baik sebenarnya. Walaupun kompleksitasnya kan tinggi sekali. Kalau dibilang ya pemicunya itu banyak sekali, bukan hanya tadi 4 faktor itu, secara global kan banyak sekali. Memang kondisinya ekonominya Indonesia kan sedang tidak baik. Nah ini juga bahayanya yang belum saya sebutkan tadi. Yang masa yang berkumpul ini kan selain mahasiswa kan masa umum. Masa umum ini saya yakin adalah mereka yang kelaparan, marahnya memuncak, ya kecewanya memuncak. Nah, orang yang lapar dan marah ini susah dikondisikan. Mereka pasti langsung berangkat marah. Ya, kalau dibilang layak atau tidak, ya yang terjadi memang seperti itu. Kalau boleh saya menyimpulkan, beliaunya mendukung mendukung untuk mahasiswa turun jalan. Begitu Pak ya? Mendukung haknya. Mendukung haknya. Dan memang beliau tidak bisa melarang juga gitu ya. Walaupun mahasiswanya ada yang berangkat. Beliau juga sempat mengatakan memang kondisi sedang tidak baik. Apa Pak kira-kira hari ini kondisi yang belum baik? Yang Ya, butuh diperhatikan misal oleh pemerintah menurut pandangan panjenengan? ya tentunya yang paling utama kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Yang kaya, sangat kaya sekali kalau Indonesia ini kan hanya 1% penduduk Indonesia yang menikmati hampir separuh perekonomiannya di sini. Sisanya rebutan 99%-nya itu termasuk kita ini. Kita rebutan yang 99% itu rebutan. Separuh. Ternyata menarik. Beliau sampai ke sana. Kondisi ekonomi gitu kita ya Pak ya. Sedang Karena ya ekonomi ini kan fondasi paling dasar sebenarnya di masyarakat. Mereka yang lapar kan tidak bisa berpikir jernih. Mereka yang secara finansial kurang tentunya biasanya tidak mampu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi kan. Secara statistik kalau saya lihat di BPS kemarin hanya sekitar 35% remaja Indonesia itu yang
menempuh pendidikan tinggi dari seluruh usia 18 tahunan hanya 35%, jadi hanya sepertiganya. Masih ada 2/3 lainnya yang tidak terdidik di pendidikan tinggi. Baik, kalau bicara tentang kesenjangan sosial, memang Indonesia ini masih luar biasa gitu ya, masih sangat dirasakan, sangat dirasakan oleh kita semuanya, ya khususnya saya gitu ya. Ini para korban semua ya. Para korban semua kita ini. Kemarin itu Pak, saya sempat mengikuti media sosial, ada 3 tokoh yang menyampaikan tentang kondisi terkini. Yang pertama Mahfud MD. Yang pertama mantan ketua BIN, mantan kepala BIN ya, Hendro Priyono ya, mengatakan bahwasanya kondisi itu dipengaruhi oleh asing gitu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD mengatakan bahwasanya kondisi tersebut dipicu oleh tidak jelasnya hukum, bahwasanya ada pelaku korupsi yang tidak ditindak dan lain-lain, dan bahkan beliau meminta untuk segera menuntaskan hal-hal tersebut agar masyarakat tidak tambah kecewa. Yang ketiga mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwasanya aksi massa yang brutal bahkan di Makassar sampai bakar gedung dewan itu mengatakan bahwasanya hampir sama dengan Pak Fajar tadi, mengatakan itu adalah kekecewaan yang sudah memuncak, kekecewaan yang sudah banyak, kekecewaan yang dari sebelumnya yang menumpuk, akhirnya itulah menjadi tumpahan gitu Pak ya, menjadi aksi yang untuk menumpahkan beberapa kekecewaannya sudah sebelumnya. Dari 3 komentar tokoh ini, menurut Pak Fajar, apakah semua benar atau mana yang paling mendekati dengan kondisi beberapa terakhir? Ya, 3-tiganya ada pengaruhnya itu. Relevan Pak ya? Ya relevan, makanya saya bilang tadi kompleksitasnya tinggi sekali saat ini kondisinya Indonesia ini. Ya mungkin bisa jadi Pak Prabowo presiden kita ditakdirkan buat menghadapi kondisi yang seperti ini. Makanya beliau terpilih jadi presiden. Siapa tahu dia yang ditakdirkan untuk menyelesaikan ini semua. Dan ini kan hasil dari semua yang terjadi sebelumnya, hutang Indonesia, baik pembangunan di segala sektor yang sedikit menguras anggaran di sektor lainnya, termasuk sektor pendidikan kan terkuras juga jika didorong ke sana. Pak Prabowo ini mengalami puncaknya. Baik, biar tidak hanya membahas masalahnya, biar sedikit memberikan solusi kepada pemerintah. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi seperti saat ini Pak Fajar? Ya, kalau saya rasa sebenarnya Pak Prabowo presiden kita sudah melakukan yang terbaik. Yang pertama, kalau orang melihat makanan bergizi gratis itu hanya sebagai satu variabel aja buat memberi makan siswa-siswa di sekolah, sebenarnya tidak hanya itu juga ada politik ekonomi. Makanan yang disajikan itu kan dimasak dan produksinya dari berbagai sumber, itu akan memutar produksi di berbagai sektor di daerah, bahkan bahan bakunya dari para petani-petani di Indonesia. Tentu bisa jadi seperti itu. Itu walaupun kelihatannya hanya memberi makan saja targetnya, tapi itu memutarkan perekonomian di daerah. Kalau gambaran kasarnya saya seperti itu. Ada 2 poin yang dapat saya ambil dari pendapatnya beliau. Yang pertama, Pak Prabowo sudah mengambil langkah tepat. Bahkan beliau kan tadi mengatakan kalau kejadian demo kemarin itu sampai berlangsung berhari-hari, efeknya akan melebihi dari 98 begitu Pak ya. Bisa ya. Tapi karena pemerintah mungkin sudah mengambil langkah cepat,
tepat, alhamdulillah mulai sudah kondusif gitu Pak ya. Iya. Sudah kondusif dan bisa ditangani. Mungkin hari ini sudah kita tidak mendengar ada massa aksi yang masih turun lapangan, dan beberapa korban juga sepertinya mendapat perhatian dari pemerintah. Itu sebuah dalam bentuk langkah baik yang diambil oleh Pak Presiden sebagai pemerintahan di kabupaten di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, program makan bergizi gratis ini tidak hanya sekedar sederhana makan gitu Pak ya. Iya. Ini program yang punya tujuan besar, mulai dari menyerap tenaga kerja, menghidupkan ekonomi, perputaran keuangan, dan memanfaatkan atau membuat laku hasil tanaman para petani di Indonesia. Nah ini kalau betul-betul jalan, mulai dari petaninya, hasil taninya laku, mulai dari para pengangguran bisa direkrut untuk memasak, mengolah hasil tani itu menjadi makanan, setelah itu baru diberikan kepada siswa, kan begitu Pak. Kalau ini semua, beberapa proses ini berjalan dengan semestinya, ekonomi jalan, petani sejahtera, benar, anak kita mendapat gizi yang baik gitu ya, minimal 1 kali makan yang memenuhi gizi, karena sudah ditangani oleh ahli gizi kan tentunya makanan yang disediakan ini. Tapi apakah, saya mau tanya lagi nih, apakah hari ini pelaksanaan MBG sudah sesuai harapan? Ya tentu masih ada beberapa kekurangan kalau saya lihat ya. Hanya ya pemerintah tentu harus memperbaiki beberapa kekurangan tersebut, walaupun tujuannya sudah bagus sebenarnya. Sepertinya pemerintah kita, kalau boleh saya berpendapat ini, MBG ini lebih baik didulukan ke daerah 3T saja, daerah tertinggal, termiskin dan terluar. 3T lah, termasuk di Papua dan berbagai macam. Diutamakan gitu ya. Ya. Kalau yang di tengah kota mungkin bisa, kalau memungkinkan mendapat MBG juga ya bagus. Tapi kalau memang anggarannya terbatas, sebaiknya diutamakan yang di daerah 3T itu, apalagi di pedesaan, di pelosok. Ya, ini saran bagus ini. Jadi kita tidak hanya membahas masalahnya, ini juga ada saran dari Pak Ketua STKIP PGRI Bangkalan, bahwasanya bagaimana makan bergizi gratis ini bisa lebih diutamakan kepada 3T. Ya. Tertinggal, apalagi Pak? Terluar. Saya lupa T-nya satunya ini apa? Termiskin apa terdepan? Oke, perbatasan gitu ya. Perbatasan. Baik, diutamakan kepada itu, karena ya tentu beda lah Pak ya. Di daerah-daerah itu tentu sangat membutuhkan, dan hal yang harus menjadi fokus utama adalah bagaimana tiga proses tadi itu harus berjalan dengan bagaimana semestinya. Jangan sampai harapan petani gitu ya, karena ada MBG gratis, bahan bakunya bisa ambil dari petani dan petani sejahtera, jangan-jangan pas impor itu Pak ya. Berasnya impor, kentangnya impor, cabenya impor dan lain-lain, nangis lagi nanti petani kita. Jadi sebisa mungkin bahan bakunya diambil betul-betul dari petani Indonesia, harganya betul-betul memanusiakan petani. Benar. Diolah dengan bagus. Pengolahan itu kalau diolah dengan bagus, tentu tenaga kerjanya juga disiapkan kan begitu. Ya, kalau itu produksinya betul-betul jalan, penyerapan tenaga kerja tentu mengurangi pengangguran dan lain-lain. Benar. Itu tugas pemerintah dah. Kalau Pak Ketua kan hanya memberikan saran. Itu tugas pemerintah bagaimana, dan katanya kan memang sudah ada pengawasnya. Ada. Ya mudah-mudahan lah. Kita percaya saja, kita yakin saja pemerintah punya niat baik menjalankan program ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tinggal mendukung ya, sambil lalu kalau ada hal-hal yang menyimpang kita koreksi gitu. Terakhir Pak, kita tadi sudah kemana-mana, kita kalau mengomentari nasional gitu akan kurang pas kalau tidak mengomentari Bangkalan gitu.
saya ingin minta pendapat Pak atau pandangan, bukan ya pandangan atau apapun tentang kondisi Bangkalan hari ini. Menurut Pak Fajar seperti apa? Bangkalan ya. Jadi kalau saya mulai dari sebenarnya Bangkalan ini kan punya potensi di beberapa sektor sebenarnya. Selain dari sektor pertanian yang sudah umum ya. Di saat saya ada ketemu Pak Bupati waktu itu sedikit mengobrol, beliau menyampaikan sebenarnya bahwa sebenarnya produksi padi kita itu banyak sekali. Bahkan mungkin katanya beliau, mungkin saja yang termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Tapi saat padi ini selesai dipanen dan diolah gitu, bahkan ada yang belum diolah masih berupa gabah itu sudah dikirim ke daerah lain yang memproses. Nah, daerah lain yang memprosesnya ini malah dijadikan penghasil padi tertinggi di Jawa Timur. Itu pengakuan beliaunya. Jadi masyarakat kita ini belum bisa memproduksinya sampai kemasan yang rapi. Sebenarnya banyak sekali produksinya. Yakin belum padi. bisa atau tidak difasilitasi? Kurang tahu saya problemnya di mana. Itu yang menurut beliau yang disampaikan oleh beliau. Harusnya Bangkalan yang termasuk yang tertinggi, tapi ada yang dikirim ke daerah lain. Itu kok kayak nyontoh Indonesia gitu ya. Indonesia dikirim bahan bakunya ke luar negeri gitu. Sehingga walaupun bahan bakunya kita yang kaya, yang punya produksi terbesar di luar akhirnya, karena bahan bakunya dikirim ke luar. Nah, ini menurut ceritanya Pak Fajar, di hasil diskusi dengan Pak Bupati, padi kita banyak gitu ya produksinya Pak. Tapi setelah dipanen dikirim keluar, dan tempat yang kita kirimin itu malah menjadi tempat yang dinobatkan menjadi penghasil terbesar padi. Salah satu yang terbesar. Ya. Akhirnya setelah dikemas bagus dikirim ke sini lagi dimakan. Berarti kita beli beras punya kita yang dikirim keluar dibeli lagi. Sudah dikemas baik baru dikirim lagi ke sini. Yang benar ini. Wah, ya. ini kalau betul-betul kejadian seperti ini. Eman sekali saja. Kan banyak sekali potensi kita di daerah. Bukan eman, Pak. Di bisa dikatakan apa ya? Saya kok sampai kehabisan. Mau saya keluarkan takut. Kalau gimana, gitu? Secara produksi kan bagus berarti. Jadi petani-petani kita sudah berhasil memproduksi seperti itu. Saya yakin dinas pertanian setempat juga ada kontribusi. Tidak tahu saya kontribusinya seperti apa, kurang memahami. Hanya mungkin di packagingnya. Kan beras sekarang kan banyak di packaging 5 kiloan. Tidak selalu dulu yang besar-besar 5 kiloan, 3 kiloan. Packaging di situnya mungkin masyarakat kita yang masih kalah. Enggak. Mohon maaf saya potong Pak ya. Saya Ya. potong. Karena saya sempat kayaknya Bupati pernah nyampe juga atau ada di Kabupaten Bangkalan, saya tidak mau menyebutkan daerahnya, tapi ada, itu sudah katanya kelas luar negeri gitu. Sudah bisa langsung kemas, pabriknya besar. Berarti kan kalau ada bisa. Jadi pabrik apanya? Jangan-jangan yang dikirim ke luar negeri juga belum di packaging? Enggak, jadi pabriknya ini mulai dari gabah sampai kemas bisa. Itu di Bangkalan loh. Mungkin produksinya masih kecil skalanya sehingga tidak bisa memenuhi. Enggak, saya tahu sendiri. Sudah lihat ke lokasinya berarti. Sudah beberapa kali. Makanya kalau dikatakan tidak bisa, kok saya agak sedikit tidak terima gitu. Kalau faktor lain boleh, saya bisa ada rantai pasokan yang terputus mungkin bisa. Nah, kurang paham. Tapi kalau dikatakan tidak bisa, memang sulit dipercaya gitu ya, tapi oke lah. Jadi memang anehnya dan ini saya juga sempat baru tahu gitu bahwasanya hasil padi kita, hasil panen sama petani kita dikirim ke luar. Ya, ada yang dikirim ke luar. Diproses di luar, dikemas, kirim lagi kita. Kita beli. Seharusnya kan kita panen, kita proses di dalam, kita kemas, atau nggak usah dikemas, langsung kita nikmati, kan begitu Pak? Kan pastinya lebih murah, lebih fresh juga gitu seharusnya. Ini jadi tantangan ya masyarakat kita di Bangkalan. Apa
yang disampaikan Pak Bupati setelah mengetahui seperti itu? Tentunya saya tidak tahu, dia hanya menyampaikan beliau akan melalui pemerintah Kabupaten Bangkalan akan membuat terobosan untuk melakukan pengolahan itu. Baik. Mempercepat di mana masyarakat kita bisa mengolah lebih baik daripada hanya membawa hasil buminya yang masih berupa gabah atau padi saja dikirim keluar, tapi jadi packaging di sini. Ya, kita doakan yang terbaik, tujuannya beliau ini sudah tercapai. Kita dukung bersama. Apapun kita dukung. Kalau udah untuk Bangkalan kita harus dukung. Kalau untuk kebaikan Bangkalan, kebaikan masyarakat Bangkalan, apapun kita harus dukung. Begitu toh Pak. Ya. Kita sebagai warga Bangkalan masa tidak mendukung kebaikan untuk Kabupaten Bangkalan. Itu masih dari sektor pertanian aja, belum perikanan, kita dikeliling laut. Tambaknya kita perikanan juga banyak. Banyak juga beberapa masyarakat kita juga membuat kolam semi permanen buat pembiakan ikan air tawar tentunya. Nah, itu banyak potensi yang sebenarnya masih bisa besar di Bangkalan. Banyak potensi Kabupaten Bangkalan yang belum dimaksimalkan gitu Pak ya. Dan mudah-mudahan Bupati atau pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama jajarannya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan saya masyarakat juga punya tanggung jawab, betul. Apa itu? Mereka harus memiliki pendidikan yang memadai. Karena tanpa pendidikan yang memadai kan tidak bisa memproses teknologi pangan sedemikian rupa. Dan katanya STKIP PGRI Bangkalan akan membuka jurusan apa Pak? Teknologi hasil perikanan mungkin, insya Allah. Hasil perikanan masih akan loh ya. Kita doakan juga mudah-mudahan karena ini bagus. Kita dikelilingi laut. Beberapa mayoritas bahkan mungkin masyarakat adalah nelayan. Kalau hasil nelayannya nggak diolah, kan tidak bisa ditingkatkan hasilnya gitu. Tapi kalau hanya dapat nelayan langsung dijual, mungkin bisa hasil sekian. Tapi kalau dapat nelayan bisa diolah oleh nelayan sendiri, dijual hasil olahannya, nilai ekonominya mungkin lebih tinggi. Benar. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan oleh panjenengan atau closing statement gitu ya kepada warga Bangkalan atau pemerintah, monggo terserah closing statementnya Pak. Oke. Yang paling utama sebenarnya kita ini kan sebagai masyarakat punya peranan penting dalam mendukung pemerintah daerah kita untuk menjadi lebih baik juga, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Peranannya bisa jadi dari upaya menyampaikan aspirasi secara langsung ataupun dari tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari, termasuk membekali diri kita dengan pendidikan yang memadai, termasuk hal tersebut. Karena dengan pendidikan yang memadai bagi masyarakat ini, tentunya kemampuan literasi kita akan meningkat. Baik, banyak hal yang sudah kita bahas di diskusi hari ini. Saya hanya ingin mempertegas bahwasanya beliau seakan-akan menyampaikan apa-apa itu by ilmu, apa-apa itu butuh ilmunya. Untuk berilmu butuh berpendidikan. Nah, kalau sudah mau berpendidikan jangan lupa masuk STKIP. Siap. Kalau sudah masuk STKIP ya harus jadi orang hebat, kan begitu. Amin, amin. Harus bisa mengembangkan daerahnya, membesarkan Bangkalan, memperbaiki ekonominya dan lain-lain. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.